itu kita dimakruhkan kalau wudu, disebutkan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Sihabuddin Az-Zuhri yang lahir tahun 50 Hijriah, meninggal tahun 124 Hijriah, seorang ulama hadis. Beliau mengatakan makruh menggunakan sapu tangan ketika orang berwudu, kemudian air wudunya masih basah, dia menggosok air wudu itu dengan sapu tangan atau dengan kain. Kenapa? Pernah ditanya kepada Imam Sihabuddin Az-Zuhri, kenapa makruh ketika orang berwudu air wudunya diusap? Beliau katakan, innama yuzan yaumal qiyamah. Karena keringat yang menetes itu, setiap tetesannya ditimbang di hari kiamat di dalam amal kebaikan. Jadi setiap tetesan itu menjadi amal kebaikan yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka jangan sekali-sekali meremehkan kebaikan walaupun kecil. Berkata Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihimussalam, beliau mengatakan, innallaha khab'a thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya, kemarahannya di dalam kemaksiatan. Fala tahqiranna, maka jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, kata beliau. Yang kedua, Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam taat kepadanya. Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, maka jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan itu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para kekasihnya, para auliyanya di antara makhluk. Maka jangan pernah meremehkan seorang pun dari makhluknya Allah. Boleh jadi dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaka bi wajhin talik. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya sekedar berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah penuh senyuman kepadanya. Boleh jadi di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama yang mereka meraih ridhonya Allah dengan amal ibadah yang tidak terduga. Di Hadramaut diceritakan oleh para suyuh, para guru-guru besar yang ada di kota Tarim, itu pernah ada seorang soleh, dia meninggal dunia, wajahnya tertawa, bukan bersenyum lagi, tapi tertawa. Biasanya kalau orang meninggal dunia, kalau sudah senyum, ada kitab namanya Nihayatuz Zain, karya dari Syekh Nawawi Al-Bantini. Beliau mengatakan alamat penghuni surga. Jadi ada indikator menunjukkan orang itu penghuni surga. Alamat yang pertama, meninggal di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Misal bulan Ramadan, ada orang meninggal, kita prasangka baik, insya Allah dia orang baik. Banyak di antara orang-orang solihin meninggal di bulan suci Ramadan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib meninggal di bulan suci Ramadan, 23 Ramadan. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid meninggal 10 Ramadan. Guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Taz, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, meninggal juga di bulan suci Ramadan. Jadi tanda pertama, meninggal di bulan yang baik, kata Syekh Nawawi Al-Bantini. Yang kedua, meninggal di hari yang baik. Ada hari yang baik ketika meninggal, ini indikator dia orang baik, insya Allah dia penghuni surga. Meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, Nabi katakan, man mata yaumal jum'ati aw lailataha waqallahu min azabil qabr. Siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah menjaganya daripada azab kubur. Artinya dia diselamatkan dari azab kubur, diganti dengan nikmat penghuni surga. Itu tanda hari. Ada juga tanda dia penghuni surga, meninggalnya dalam ibadah. Ada orang meninggal dalam keadaan sholat, insya Allah itu pertanda dia penghuni surga. Karena Nabi katakan dalam hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini bukan berasal dari Nabi,
Disebutkan oleh Imam Munawi dalam kitab Jami'us Shaghir, sarahnya Faidul Qadir ala Jami'us Shaghir dari Imam Suyuti, itu mengatakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Wafatnya seseorang tergantung dengan kesibukan hari-harinya ketika dia hidup. Dia habisnya dengan ibadah, dengan sholat, maka meninggalnya tidak jauh dari sholat. Dia habisnya waktu sehari-hari membaca Al-Quran, maka meninggalnya tidak jauh dari membaca Al-Quran. Wa yub'atsu anhu ala ma mata alaihi. Dan nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan posisi di akhir ia meninggal. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa hidupnya seseorang itu hitungannya di akhir. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal ibadah dihitung oleh Allah di bagian akhirnya. Tapi bagian akhir ini menentukannya adalah keseharian kita. Kalau keseharian kita adalah kebaikan, maka akhirnya juga kebaikan. Oleh sebab itu, ada sebagian para ulama mengatakan pangkatnya kita di hadapan Allah sesuai dengan akhir bacaan Al-Quran yang kita baca. Jika kita membaca Al-Quran di hari ini sampai di ayat yang menceritakan tempat kita di surga, wa aurasna firdausa, kami wariskan surga Firdaus kepada mereka. Kita baca di ayat itu, tidak tahunya ajal kita besok harinya, maka pangkat kita di surga Firdaus. Oleh sebab itu, Al-Quran jangan ditinggalkan untuk menjadi keseharian kita yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pangkat terbaik sesuai dengan bacaan terakhir di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. ربنا وهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.